Nah, kita lanjut nih. Tadi ada yang garis biasa. Nah, sekarang ada garis normal ya. Jadi garis normal ini sebenarnya sama kayak SMP dulu ya. Artinya garisnya itu tegak lurus. Kalau di tegak lurus ketika SMP itu identik sama M1 dikali M2 ya kan. Nah, M1 dikali M2 sama dengan min 1 ya. Nah, dulu nih kalau ada yang masih ingat. Nah, jadi kita mau cari M2-nya ya atau MN. Berarti jadinya min 1 dibagi M1 ya. Atau di sini ditulis min 1 dibagi MG. Nah, sama seperti biasa ya, garisnya tetap ya, Y kurang Y1, ada X kurang X1-nya. Contoh. Tentukan garis normal kurva sebagai berikut di titik berabsis min 1. Nah, X-nya dikasih tahu nih, nak min 1 ya. Berarti jadinya Y-nya adalah X sama dengan min 1. Berarti Y-nya kita ganti ya, nak. Jadi min 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 1 kuadrat dikurang 3 dikali min 1 tambah 5. Berarti Y-nya adalah, ini ganjil, berarti min 1. Ini menjadi 2 ditambah 3 tambah 5. Berarti ini Y-nya adalah 8, 10, 9 ya, itu dia. Berarti Y-nya dapat 9 Miss. Sekarang cari M-nya, turunan pertama. Nah, saya turunkan ya. Ini 3 kali ke depan 1, berarti jadi 3X. Pangkatnya selalu dikurang 1 ya. Lalu 2 dikali 2X berarti 4X. Pangkatnya dikurang 1 jadi 1. Min 3X turunannya adalah min 3. Nah, jadi untuk soal turunan, biar lebih paham, nanti buka file PPT-nya yang udah Miss simpan coretannya ini nanti, sambil dilihat videonya gitu ya, biar lebih paham. Jangan hanya lihat video gitu ya, jadi harus saling ada lihat PPT sambil lihat videonya gitu. Oke, nah jadi 3x kuadrat tambah 4x dikurang 3. Nah, berarti M-nya adalah kita ganti nih X-nya menjadi min 1. Berarti 3 dikali min 1 kuadrat ditambah 4 dikali min 1 dikurang 3. Berarti M-nya adalah 3 dikurang 4 dikurang 3. M-nya adalah min 4 ya, habis ini. Berarti Miss, nah, tadi katanya kan normal nih, hati-hati. Nah, berarti bukan M1-nya yang dicari, tapi M2-nya. Berarti min 1 per min 4. Iya, positif hasilnya 1/4. Berarti jadinya Y dikurang Y1 sama dengan M kedua dikali X kurang X1. Y1-nya siapa? Nah, ini dia. Tadi titiknya adalah min 1,9. Berarti Y1-nya 9 sama dengan 1/4 dikali X kurang min, jumpa min, jadi positif ya, itu dia. Nah, ini Miss penyebutnya ada jelek ya, kita kali 4 aja, berarti menjadi 4Y dikurang 36 sama dengan 1 ya, tinggal X tambah 1. Berarti Miss apa nih nama garisnya? Nah, ini boleh ya Miss buat seperti ini. X-nya tetap di kanan karena dia positif, 4Y-nya pindah ke kiri jadi minus 36, min 36 pindah kanan jadi positif. Jawabannya adalah X dikurang 4Y ditambah 37 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, interval naik dan turun. Nah, jadi ini harus diingat, kalau untuk dia yang naik, nah itu dia F aksennya harus lebih besar dari 0. Tapi kalau untuk yang dia turun, itu dia harus lebih kecil dari 0 ya. Contoh nih, X pangkat 3 dikurang bla bla bla, turun untuk semua X yang memenuhi ya. Nah, berarti itu menjadi F aksennya kita cari ya. Ini adalah 3x kuadrat ya. Dikurang 12x. Dikurang 12x ditambah 9. Katanya naik. Oh, turun nih. Berarti harus lebih kecil dari 0. Nah, ini bisa kita bagi 3 ya, nak ya, biar memudahkan pemfaktorannya. Berarti menjadi X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 kecil 0. Faktornya ini bisa diulang lagi ya materi SMP-nya. Kalau nggak ngerti bisa tanya Miss. Ini faktornya adalah X kurang 1, X kurang 3 kecil 0. Berarti kita dapatkan X-nya adalah 1 atau X-nya adalah 3. Kita buat garis bilangan 1, 3. Ke kanan 3 adalah 4 ya. Nah, kalau 4 berarti kita masukin ke sini.
4 dikurang 1 positif, 4 dikurang 3 positif, berarti positif. Ini hasilnya minus ya, berulang. Nah, seperti ini. Mintanya lebih kecil, Miss. Iya, berarti dia di antara ya, minus, cari yang negatif. So, the answer is C ya, itu dia. Sekarang untuk yang naik, ada turun, ada naik. Yuk kita cari F aksennya. Nah, F aksen X sama dengan 3 kali 2, 6. X-nya turun 1, jadi 3 kurang 1 ya, 2. Ditambah 22X dikurang 8. Harus lebih besar dari 0. Nah, ini kita bisa bagi 2 ya. Nah, jadinya 3X kuadrat ditambah 11X dikurang 4, besar 0. Faktornya adalah, ada yang tahu? Nah, berapa nih? Ini 4, ini 3, berarti ini 4, ini 1. Tandanya pos dan negatif. Berarti ini X-nya adalah sepertiga, yang satu lagi adalah min 4. Kalau kita buat ke interval, berarti ini min 4, ini sepertiga. Ke kanan sepertiga berapa Miss angkanya? Bisa 10 ya, masukin ke sini. 3 kali 10 dikurang 1, 10 tambah 4, positif Miss ya. Ini negatif, ini positif. Dia mintanya lebih besar. Berarti 1 ke kanan, 1 ke kiri. So, the answer is A ya. Itu dia. Kita lanjut ke tentang titik stasioner ya. Namanya udah stasioner, berarti dia tetap ya, pemberhentian gitu. Nah, untuk stasioner ini kita gunakan F aksen X sama dengan 0 ya. Nah, kalau tadi kan kecil besar, ini sama dengan ya nak. Nah, setelah kita dapat F aksennya, lalu kita cari F aksen-aksen atau turunan keduanya. Kalau nanti kita dapatkan F aksen-aksennya itu lebih kecil dari 0, berarti dia nilai maksimum. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia nilai minimum ya. Kebalikannya, jangan sampai salah ya. Nah, katanya di sini tentukan titik stasioner dan jenisnya ya. Jadi jenisnya itu 2 ya, bisa dia maksimum, bisa dia minimum. Kita cari dulu ya F aksen X-nya. Nah, berarti ini menjadi X pangkat 3, turunannya adalah 3. X pangkat 2 ditambah 3X kuadrat berarti 6X. Min 9X berarti min 9 turunannya. Nah, sampingnya Miss tulis ya, F aksen-aksennya siapa nih? Turunkan lagi ya, 2 kali 3, 6, pangkatnya jadi 1, 6X adalah 6. Nah, tadi nih katanya harus 0 ya nak ya. Nih. Berarti 0 sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X dikurang 9. Nah, ini kita bagi 3 ya Miss, jadinya X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Siapa nih faktornya? Iya, faktornya adalah X tambah 3, X dikurang 1. Berarti X-nya adalah min 3, kebalikannya. X adalah 1. Nah, kita tentukan nih F aksen-aksen dari min 3 berapa ya nilainya? Masukin nih. Berarti 6 dikali min 3 ditambah 6. Hasilnya adalah min 12. Miss, min 12 itu lebih kecil dari 0. Iya, berarti dia nilai maksi. Kita lihat nih maksimum mana ya? Min 3. Nah, ini maksimum nih min 3. Ini juga maksimum min 3. Ini juga. Nah, itu dia. Tinggal nilainya aja. Lalu F aksen-aksen dari 1 Miss, apakah dia minimum? Iya, coba kita lihat. Berarti ini menjadi 6 dikali 1 ditambah 6. Iya, hasilnya adalah 12. Itu besar 0. Berarti dia minimum. Minimum di titik 1, yes. Ini juga sama, ini juga. Berarti ini enggak ya. Nah, itu dia. Berarti kita tinggal tentukan nilainya berapa sih ya. Nah, kita cari. Berarti kalau X-nya min 3 Miss, Y-nya siapa? Iya, masukin ke fungsi awal ya, nih Y. Berarti jadinya min 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 3 kuadrat dikurang 9 dikali min 3 ditambah 2. Ini hasilnya adalah min 27 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 2. Habis ya, jadi 29. Ternyata titiknya adalah min 3,29. The last one, X-nya adalah 1 Miss. Berarti jadi Y sama dengan
1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 kuadrat dikurang 9 dikali 1 ditambah 2. Berarti ini 1 ditambah 3 dikurang 9 tambah 2. 4 dikurang 9 min 5 tambah 2 min 3. Berarti 1, min 3. So, the answer is min 3,29 dan 1, min 3. C ya. Nah, itu dia. Oke, that's all for today. Seperti biasa ya, untuk menutup pertemuan kita hari ini ada kata-kata motivasi untuk kalian. Nah, katanya seperti ini. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, namun hebat dalam tindakannya. Nah, kalau bahasanya sekarang itu lebih sering kita dengar talk less, do more ya. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.